Agung connecting ya. Ya, ya. Bapak Ibu, Bali Tourism Board ini punya peran yang luar biasa penting juga dan juga banyak sekali sudah mengambil alih membantu pemerintah juga untuk tourism recovery ini terutama di masa pandemi dan banyak sekali kegiatan dan inisiatif yang dilakukan oleh Bali Tourism Board bersama 10 stakeholders organisasi yang ada di dalamnya. Dan Pak Agung ini yang saat ini masih memimpin Bali Tourism Board dan kita akan bersama-sama mendengarkan informasi dari beliau bagaimana kita saat ini benar-benar harus menguatkan role masing-masing untuk benar-benar mengaplikasikan ketahanan kita supaya bisa tourism ini sampai betul-betul sembuh dan akhirnya bertumbuh. Silakan Pak Agung, dibantu 15 menit Pak waktunya. Silakan. Terima kasih, Bu Rika. Pimpinan yang saya hormati, pimpinan Bank Indonesia, Bapak Trisno Nugroho, yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bali, Bapak Nyoman Abdi, yang saya hormati partner saya, Ibu Indah Trimavo, sebagai Ketua Putri, Bapak Levi Lantu, CEO Bali Chef, Bapak Gunawan, pakar digital kita, dan para narasumber, peserta webinar siang ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, nama budaya. Nah, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya Gus Agung, Pak. Saya Ketua Bali Tourism Board, membawahi 10 stakeholder yang ada di Bali, yang sudah panjang lebar tadi disampaikan Ibu Erika. Nah, di sini dalam kesempatan ini, ya ada beberapa hal yang mau saya share pada teman-teman, yang teman-teman di acara webinar sore siang ini. Coba next slide selanjutnya. Nah ini secara umum ya, saya sebagai pembukaan bahwa ada 20-30% market itu mengalami penurunan, ada 100.000 sampai 400.000 US dollar yang secara income, loss income ya, dan ada pendampakan yang terdampak itu adalah yang paling besar itu adalah Asia Pasifik ya marketnya, dan ada juga penurunan revenue dari airlines, growth-nya 5-6% ya, dan ada kerugian dari IATA 63 million US dollar akibat dari COVID-19 ini. Next. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin bicarakan mengenai resilience. Menurut saya itu ada dua hal. Nanti resilience itu yang pertama apakah kita akan kembali ke kondisi semula atau kita akan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang baru. Menurut saya, pengalaman saya selama ini semenjak COVID-19 pandemik di Indonesia, khususnya di Bali, banyak hal yang saya lebih cenderung melihat akan kita lebih baik menerima dan menyesuaikan berkawan dengan COVID-19 ini. Next. Nah, di sini ada 7 hal ya yang bisa saya bicarakan di sini. Yang ini adalah punyanya dari UNWTO. Yang pertama itulah diversify, jadi diversifikasi pasar. Seperti tadi kan saya sudah bilang akan ada perubahan diversifikasi pasar, produk dan pelayanan. Jadi berkaca kemarin itu, jadi sangat berbahaya sekali kalau kita single market seperti ini. Istilahnya kita put eggs in one basket itu, nah ini sangat membahayakan ke depannya. Contoh waktu kita menertibkan masalah Tiongkok kemarin, yang 2 tahun lalu, hampir saja market Tiongkok itu sudah mendominasi, mengalahi market-market yang lainnya. Itu kurang lebih pada saat itu market Tiongkok itu jumlahnya sudah 26%. Jadi di mana KPI pemerintah pada waktu itu adalah number ya, bukannya quality. Jadi dimasukin aja market Tiongkok yang murah, yang
yang murah-murah itu. Jadi untuk mengejar KPI jumlah wisatawan. Akhirnya market Tiongkok langsung mengalami terkoreksi ya, terkoreksi dan 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 sangat membahayakan buat Bali pada saat itu karena market Tiongkok sudah melebihi dari 20%. Saya sebagai seorang bisnis biasanya saya melihat kalau market sesuatu itu melebihi 20%, saya akan sedikit lebih hati-hati. Nah, yang kedua itu adalah digitalisasi. Jadi kita harus menginvestasikan dalam sistem pasar yang smart dan transformasi digital. Jadi di sini kita udah tidak memikirkan yang lain lagi karena sekarang semua in the smartphone ya. Sistem orang dari booking tiket pesawat sampai dia pulang balik ke negaranya, orang menggunakan digital market. Nah, terus yang ketiga itu adalah perkuat tata kelola pariwisata di semua tingkatan. Ini yang Bali menurut saya gitu ya. Sekarang Bali itu adalah sumber devisa dari pariwisata. Kedepannya saya harap dari pemerintahnya, industrinya dan semuanya itu benar-benar kita harus memperkuat tata kelola pariwisata di semua tingkatan. Jadi buat mekanisme tata kelola pariwisata nasional yang sepenuhnya melibatkan sektor swasta, komunitas lokal dan pendekatan pada pemerintah. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri lagi, semuanya harus sinergi. Nggak bisa kita bilang pinter sendiri ke depannya setelah ini. Selanjutnya, yang keempat itulah prepare. Jadi kita selama ini kita bisa belajar seperti Taiwan misalnya. Dia benar-benar kenapa dia sukses handle dari COVID-19 ini, menurut saya karena dia terdampak kemarin waktu SARS kemarin dia benar-benar belajar. Ya, Taiwan itu saya lihat benar-benar belajar dia mengenai dampak SARS. Makanya dia benar-benar prepare for crisis gitu loh. Jadi build resilience and ensure tourism is part of national. Jadi mempersiapkan krisis dia, membangun ketahanan dan memastikan pariwisata adalah bagian dari mekanisme dan sistem darurat nasional. Ini kita harus setelah ini kalau harus mitigasi kita prepare for crisis kita perlu ditegaskan lagi. Nah, yang kelima itu adalah investasi yang lima itu human ya. Investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan bakat. Jadi membangun ketahanan dan mempersiapkan masa depan industri melalui tenaga kerja yang terampil dan siap serta strategi pendidikan dan pelatihan yang memadai. Bangun kemitraan dengan para pemimpin industri perjalanan dan pariwisata, universitas, pusat pendidikan, pemain digital, kamar dagang, dan asosiasi pariwisata untuk memajukan keterampilan baru untuk masa depan pekerjaan dan untuk memenuhi keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor pariwisata. Saya pikir Bali di sini cukup siap, ya. Kalau kita mari saling support lagi, lebih besar lagi. Yang keenam itu adalah menempatkan sustainable ya, tempatkan pariwisata berkelanjutan dengan kuat dalam agenda nasional. Jadi 2030 ya, 2030 SDG itu, jadi kita harus ada goal untuk 2030 kita harus sudah mengikuti yang namanya sustainable tourism. Jadi kurang lebih 10 tahun lagi ya. Jadi saya harapkan semua dari industrinya, universitasnya semua mengarah ke sustainable tourism. Terus selanjutnya yang 7 adalah transisi ke ekonomi sirkular dan merangkul SDG, Sustainable Development Goals. Jadi itu lagi, krisis ini kita harus mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Krisis ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan penekanan yang lebih kuat pada pengembangan strategi yang meningkatkan tindakan dan keputusan yang terkoordinasi di semua faktor, produsen, distributor, konsumen, dan lain-lainnya. Jadi kita lihat di sini pariwisata kita, seperti Pak Trisno sering sampaikan, penghasil pariwisata di Bali itu kan cuma Bali Selatan, ya, Gianyar, Denpasar, dan Badung. Sisanya jadi ini aja, kabupaten pendukung. Ya paling nggak, kalau kurang lebih ya, kalau kita pikirkan ada hampir
wisatawan itu paling nggak kita tidak mendatangkan bahan-bahan dari luar pulau. Kita kalau bisa daerah lain itu, kabupaten yang lain, benar-benar jadi pendukung pariwisata gitu. Next, selanjutnya. Nah ini saya yakin ini di Bali ya. Jadi saya sendiri merancang ini Bali Great Timeline for Tourism. Jadi saat ini adalah new normal. Jadi new normal ini kita lebih banyak virtual tourism seperti sekarang ini. Kita nggak bepergian, kita dulu kan kalau saya diundang Bu Erika, saya harus datang dan berbicara dan sebagainya. Ini yang kita lakukan sekarang ini, seperti ini dengan webinar dan lain sebagainya, kita lakukan sekarang. Selanjutnya, saat pemerintah Bali dan pemerintah presiden kita bilang, oke, pariwisata datang, nah kita udah mulai ke poin yang next normal. Jadi kita sudah adopsi yang namanya clean, healthy, CHS itu, clean, healthy, and safe. Itu. Nah selanjutnya, setelah apakah ini vaksinnya akan ketemu atau tidak, sebaiknya kita di Bali secara bersama-sama, secara plus normal ya, kita menuju ke sustainable tourism destination yang berbasis yaitu tadi yang kita punya Trihita Karana itu. Mungkin apa namanya 3 hal itu new normal, next normal, post normal itu guidance kita. Selanjutnya kita seperti apa ya? Kita harus punya vision lah gitu ya. Vision kita harus sustainable tourism destination yang berbase dari Trihita Karana gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang mendengar nanti kalau ada hal kita tanya jawab aja nanti. Terima kasih Om Santi Om.